Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam Pak Guru Dwi Channel. Pagi ini saya akan memberikan informasi yang membahagiakan untuk Bapak dan Ibu penerima sertifikasi yang baru lulus PPG tahun 2022. Pada video sebelumnya saya informasikan bahwa Info GTK itu sedang penarikan data dan sedang memvalidasi data kita valid atau tidak. Alhamdulillah pada hari ini ya, ketika dicek itu Info GTK sudah valid ya. Nah, apakah Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan sertifikat tunjangan profesi atau tidak? Baik, kita lihat saja ya Info GTK-nya. Untuk pagi ini saya cek seperti ini. Oke. Nah, di sini hasil validasinya, status validasi TPG valid, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Alhamdulillah ya, yang Bapak Ibu guru tunggu-tunggu tentang kevalidan Info GTK saat ini sudah valid. Nah, jika seperti ini menunggu pengusulan oleh operator tunjangan, berarti Bapak Ibu tinggal menunggu saja data atau validasi ini diusulkan oleh operator tunjangan di dinasnya masing-masing atau dinas kabupaten masing-masing. Nah, nanti setelah ini itu akan muncul SKTP ya Bapak Ibu, surat keterangan pencairan ya. Nah, jika sudah valid seperti ini, jika kemarin Bapak Ibu belum melakukan pengumpulan berkas ya, biasanya kan saat sertifikasi itu akan muncul SKTP, kita diminta beberapa berkas ya. Mungkin jika beberapa dinas ada yang tidak mengumpulkan berkas, ya itu tidak apa-apa karena kebijakan dinas masing-masing. Tapi jika ada pengumpulan berkas di dinasnya masing-masing atau kabupatennya masing-masing, silahkan kumpulkan berkas ya. Nah, jika kemarin pengumpulan berkas itu bersama TPG yang lama ya, atau yang mendapat sertifikasi yang lama. Nah, jika Bapak Ibu tidak mengumpulkan kemarin, silahkan Bapak Ibu hubungi operator dinas masing-masing dan kumpulkan berkasnya sama seperti TPG yang lama ya. Tujuannya adalah nanti berkas Bapak Ibu itu divalidasi ya. Jadi pihak operator tunjangan itu memvalidasi dari berkas yang kita kumpulkan ya. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada beberapa syarat yang untuk yang baru itu ada penambahan seperti rekening BJB gitu. Kemudian juga lain-lainnya. Mungkin itu silakan hubungi saja operator tunjangan di dinas ya, seperti itu. Nah, kemudian ini hasil validasi pada hari ini ya, di sini tanggal 13 bulan 4 2023 ini status validasinya. Nah, ini semester 1 2023. Update terakhir masih ya, proses validasinya masih 25 Maret masih sama. Berarti ini kita sudah valid dari tanggal 25 Maret ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tampilannya ya. Di sini NUPTK sudah valid, kemudian status sertifikasi juga sudah valid, kepegawaian juga valid, kemudian usia juga valid ya. Kemudian beban mengajar juga valid, keaktifan juga valid, kelengkapan data juga valid. Nah, di sini untuk beban mengajar ketika JJM itu linearnya masih 0 itu tidak apa-apa. Yang penting statusnya adalah valid ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir kok JJM linear saya masih kosong, tidak apa-apa. Yang penting statusnya valid ya. Itu karena syarat dari validasi itu adalah semua yang menjadi perhitungan dalam Info GTK itu valid. Nah, di sini ada beberapa yang tidak valid atau statusnya warning. Antara lain di sini validasi data, validitas data, kemudian format pembayaran. Nah, kalau ini tidak jadi masalah. Untuk 2 poin ini jika tidak valid itu tidak jadi masalah. Karena di sini ada bacanya status peringatan tidak mempengaruhi terbitnya SKTP. Ya, tetapi jika ada yang bisa diperbaiki, sebaiknya segera diupdate perbaikannya. Nah, di sini kita lihat di sini sudah lengkap. NUPTK sudah valid. Kemudian
sudah sertifikasi, JJM linear sudah mencukupi, kemudian PNS terverifikasi data BKN, keaktifan dinyatakan aktif oleh BKN, usia belum pensiun. Nah, berarti ini menandakan ini sudah valid ya. Tidak ada yang sesuatu yang di sini datanya itu tidak lengkap ya. Jadi sudah lengkap semua. Nah, itu kemudian ini juga catatan masalah juga sudah valid ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk format pembayaran ini juga abaikan saja ya, karena ini memang dari Simtunnya ya. Meskipun nanti kita sudah muncul SKTP, pasti dua menu ini itu statusnya adalah status peringatan atau warning ya. Kita lihat lagi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini Bapak Ibu ya, gaji ini. Nah, ketika sudah statusnya valid, gaji pokok ini ketika ada kesalahan itu saat ini masih bisa dirubah sampai SKTP itu belum muncul ya. Tapi ketika SKTP sudah muncul, gajinya tetap, maka itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu merubahnya itu di semester berikutnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika gaji pokok ini tidak sesuai, maka bisa berubahnya itu di semester berikutnya ya. Nah, tapi statusnya ketika masih menunggu konfirmasi dinas itu masih bisa dirubah. Tapi nanti ketika sudah SKTP gajinya masih tidak berubah, maka itu gaji tersebut tidak bisa dirubah ya, karena sudah terkunci. Nah, nanti merubahnya itu bisanya di semester kedua ya. Nah, kemudian di sini beban mengajar ini minimal 24 jam ya. Nah, ada beberapa jika beberapa pertanyaan itu, Pak, jam mengajar saya masih kurang. Nah, jika kurang silahkan Bapak Ibu menambah tugas tambahan. Nah, tugas tambahan yang diakui oleh kementerian itu, Kementerian Pendidikan, itu adalah yang pertama tugas mengajar sebagai wakil kepala sekolah ya. Kemudian sebagai kepala laboratorium, kemudian sebagai kepala perpustakaan ya. Nah, itu semua diakui itu 12 jam ya. Nah, maka ketika JJM ini kurang itu hanya bisa 12 jam. Jadi ketika 12 jam kita mengajar di sini, maka nanti akan ditambahkan 12 jam tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya yang diakui adalah itu. Nah, untuk pramuka sendiri tugas jam tambahannya itu hanya 2 jam bisa dimasukkan ya. Hanya 2 jam tapi untuk pramuka. Nah, untuk yang tadi yang tadi saya sebutkan itu bisa 12 jam ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga di menu tunjangan sudah muncul tunjangan profesi guru ya. Nah, SKTP TPG periode Januari Juni. Di sini status validasinya periode Januari Juni valid, menunggu pengusulan operator tunjangan. Nah, berarti ini kita tinggal menunggu SKTP keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, SKTP keluar atau terbit. Nah, nanti ketika SKTP keluar atau SKTP sudah terbit, maka itu dapat dibayarkan minimal itu 14 hari kerja. Nah, jadi setelah SKTP keluar, jadi 14 hari kerja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini status teman-teman guru yang di sekolah saya yang TPG-nya sudah lama. Statusnya di sini statusnya valid, sudah terbit SKTP. Nah, berarti ini tinggal pembayaran atau pencairan ya. Ini jika sudah terbit SKTP-nya. Oke. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, sudah terbit SKTP. Nah, di sini tetap saja ketika sudah terbit SKTP, menu validasi data ini statusnya masih warning atau peringatan. Di format pembayaran juga sama. Ya, masih peringatan seperti ini ya. Jadi ini tidak jadi masalah ya. Oke. Nah, kemudian jika Bapak Ibu tidak muncul menu laporan validasi, silakan Bapak Ibu clear browsernya ya. Cara clear browsernya itu jika menggunakan
Edge ya, Microsoft Edge ini tinggal klik aja di sini yang tanda titik 3 di atas, kemudian clear historinya di sini ya. Nah, itu dengan jika menggunakan Edge ya, atau Microsoft Edge ya. Nah, jika menggunakan browser Google Chrome ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu ketika di info GTK ketik aja Ctrl H ya, CTRL H, ada menu di laptopnya CTRL H. Nah, nanti setelah CTRL H nanti tampilannya seperti ini. Nah, ya seperti ini. Silakan nanti klik clear browser saja di sini. Nah, clear browser di sini, klik ya. Nah, klik. Nah, nanti akan seperti ini. Silakan di sini pilih alt time ya. Nah, di sini alt time, kemudian di checklist, kemudian klik clear. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti insya Allah data validasinya akan muncul ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja berbagi informasi dari saya. Saya ucapkan selamat ya Bapak Ibu, apalagi sekarang sebentar lagi kita akan lebaran ya. Mudah-mudahan TPG kita bisa cair sebelum lebaran. Nah, jika pun tidak cair sebelum lebaran ya pastinya akan cair setelah lebaran, itu seperti itu ya. Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.